Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sang di channel Yatisam Official guys. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasam waras, masya Allah. Kasam doakan yang lagi sakit, Allah saatkan. Teman kasam yang berjuang rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Ya boy, kasam nggak mau minum coy. Aduh. Kita update tentang perkembangan jenazahnya si Jannah ya, anak Trisi ya, Indramayu, yang dimana dia overstay baru 2 bulanan ya di Hong Kong, alias bahasa kasarnya itu kaburan, yang meninggal di kosan Samsuipo dengan tanpa sakit ya. Mungkin dia sakit cuma nggak dirasa ya, jadi tiba-tiba dia tanpa sadarkan diri, akhirnya dia meninggal dunia. Nah, sekarang ada update ya, alhamdulillahirobbilalamin. Nah ini makanya kenapa kayak Tisam wanti-wanti untuk jangan overstay, karena kematian itu tidak ada yang tahu cuy. Kalau kalian meninggal di Hong Kong dengan keadaan overstay, itu yang bertanggung jawab adalah pihak keluarganya. Dan ini alhamdulillahnya si Jannah masih dimudahkan sama Allah, sampai KBRI ya dan Disnaker ini membantu untuk pemulangan si Jannah dari negara asal ke Indonesianya saja. Tapi untuk dari bandara ke rumahnya Jannah ini memerlukan biaya sekitar 8 atau 10 juta. Ini ditanggung oleh pihak keluarga. Dalam keadaan ekonomi keluarganya yang tidak mampu, ayahnya yang sakit jantung bolak-balik rumah sakit. Jadi kayak Tisam itu bingung antara membantu anak overstay atau apa. Ini adalah kemanusiaan ya, tapi kayak Tisam tidak meminta donasi. Tapi barangkali misalkan kalian ingin amal jariah, ya jangan pandang dia overstay-nya, tapi pandanglah dia sebagai sesama muslim ya. Tapi untuk nanti rekeningnya nanti kita kondisikan, karena pemulangan si Jannah ini paling cepatnya 1 minggu, paling lamanya 3 bulan, paling tengah-tengahnya itu 1,5 bulan. Jadi on proses itu ya maksimal 3 bulan Jannah sudah kembali ke Indonesia dengan dikuburkan. Berarti mayatnya si Jannah ini kan diawetkan sampai selama itu. Nah maka dari itu cuy, kalian ya jangan overstay. Nah ini agent sama majikan yang nggak mau tahu cuy. Karena apa? Yo karena kamu udah dibelikan tiket pesawat, udah diberikan apa namanya pesangon ibaratnya. Kamu tinggal pulang melakukan penerbangan, kesalahan ada di diri sendiri. Karena apa? Paspor digadai. Nah ini makanya kalian itu kalau misalkan memang kalian dipecat dan udah ada tiket pesawat, mendingan uang terminitnya ini bisa buat beli tiket baru yang murah. Kamu bikin SPLP ke KJRI. Tapi cuy, sekarang karena membludaknya orang bikin SPLP di KJRI, KJRI pun memberikan persyaratan sulit untuk mengeluarkan SPLP. Jadi KJRI ini udah kesel juga sama pekerja migran. Udah paspor digadai, bikin SPLP. SPLP itu kan masih bisa proses ya ke Hong Kong. Jadi KJRI ini wis lah, ini gimana caranya ini pekerja migran ini supaya kapok. Makanya memberikan batasan persyaratan SPLP dipersulit sekarang. Jadi makanya kalian itu jangan mengandalkan paspor digadai nanti bikin SPLP nanti pulang. Sekarang itu dipersulit. Jadi KJRI mungkin membuat kalian itu ya udah terserah, kalau kamu nggak bisa nebus paspor, overstay di Hong Kong dan kalian masuk daftar blacklist. Ya kan, kalau blacklist kan kalian nggak bisa kerja lagi tuh di Hong Kong. Sebenarnya antara mensupport KJRI atau enggak ini bingung ya. Ini sebenarnya kesalahannya kepada diri kita sendiri sih, pekerja migrannya gitu. Dokumen negara kok digade-gade kalian itu. Udah kalian itu berhutang nggak bisa bayar gitu kan. Apalagi kemarin itu overstay yang ngambil duit 80.000 Hong Kong dolar. Dia overstay 13 hari, udah nyolong segitunya, udah nyolong banyak, nggak bisa diambil lagi paspornya. Malu-maluin ini overstay. Makanya kenapa kita berantas anak-anak overstay ini kayak apa? Dibilang sampah, sakit hati kalian. Tapi ya menyampai di sini gitu kan. Kita loh dampaknya pekerja migran yang resmi menjadikan dampak. Jadi ceritanya kemana-mana ini guys. Astagfirullahaladzim. Emosi di siang bolong. Oke, bagaimana kisah perjalanan Jannah sampai dimudahkan untuk dipulangkan? Jadi cuy, semenjak kematian si Jannah, ini kan pasti si Jannah ini kan diinvestigasi sama polisi ya, penyebab kematiannya dan lain-lain. Otomatis Jannah ini dimasukkan ke rumah sakit. Rumah sakit membutuhkan biaya dan ini pun pasti akan di follow up ke KJRI.
KJRI pun pasti akan tahu informasi tentang kematian pekerja migran walaupun dia statusnya overstay. Nah, saat overstay ini kan siapa biaya pemulangannya? Dilihat dulu agensinya dan majikannya. Oh, ternyata si Jana ini overstay. Jadi bukan kesalahan bukan kesalahan si majikan sama si agensi, karena mereka sudah memutuskan kontrak secara prosedural, sudah memberikan hak-haknya si pekerja migran ini, sudah memberikan tiket pesawatnya, tapi si pekerja migran ini memilih untuk menghanguskan tiket pesawat dan pulang. Pertanyaannya, salah siapa? Ya salah pekerja migran ini sendiri. Kenapa dia itu mengoverstaykan diri sendiri? Faktornya ada beberapa, karena dia masih berpikir keluarganya di Indonesia masih butuh. Apalagi dengan background Jana yang ayahnya jantung ya, bolak-balik rumah sakit. Sampai akhirnya si Jana ini nekat kerja serabutan di Hong Kong selama 2 bulan lebih untuk biaya kos dan lain-lainnya. Karena faktor terlilit hutang, paspor digadai, dan dia juga nggak tahu harus minta tolong sama siapa. Dia berpikir di Indonesia mau kerja apa, bagaimana cara mencukupi kebutuhan keluarganya. Ini kan sudah tertera ya di pemikiran kita tentang kekurangan kebutuhan kita. Yuk, kita kalau berbicara kekurangan ya kekurangan semua. Namanya juga manusia diuji, benar nggak? Tapi kita juga harus punya logika. Oh ya sudahlah, kalau kayak gitu saya pulang dulu. Kita masuk PT lagi. Proses inilah kenapa orang tidak bisa bersabar untuk berproses mencapai kesuksesan gitu. Pengennya instan, ngambil duit instan, utang duit instan, bunga jasa berapa aja dicawuk, kelilit pinjol, tahu nggak? Polisi pusing ngadepin kalian laporan pinjol banyak sekali. Kalian tuh tidak berpikir apa nih dampaknya. Oh, nanti pinjol tuh bisa meretas handphone saya, majikan saya privasinya keganggu. Pernah nggak mikir jangan egois diri kalian sendiri yang kebutuhannya sudah terpenuhi gitu? Nggak mikir tuh majikan kita, nggak mikir tuh kita sakit butuh biaya. Bener nggak sih? Tenang Kaisam, slow. Pengen pelan-pelan ngomong tapi yuk nggak bisa dipelanin kalian ini. Oke, singkat cerita si Jana ini kan sudah diproses sama KJRI dan lain-lainnya. Cuma pihak keluarga ini belum dikabari semenjak kematian si Jana. Si kematian si Jana ini sebenarnya sudah tahu nih pihak keluarganya. Pihak keluarganya juga bingung untuk mencari informasi ke siapa gitu. KJRI belum menghubungi pihak keluarganya. Akhirnya banyak orang yang menyambungkan Kayatisam dengan keluarganya. Kayatisam tolonginlah sesama Indramayu. Kaisam itu dilema ya. Satu dia overstay, Kayatisam memerangi overstay, tapi dia juga orang Indramayu, orangnya Kayatisam sendiri. Masa iya Kaisam nggak bisa bantu gitu kan? Akhirnya terhubunglah dengan keluarganya si Jana. Keluarganya si Jana ini mohon kak, gimana caranya si Jana bisa dipulangkan. Akhirnya ya mau nggak mau Kayatisam follow up ke KJRI, minta dihubungkan dengan keluarga apapun. Kalaupun si Jana ini harus dibedol dan biayanya berapa, berapa coba ngomong supaya keluarga ini bisa mencari dana untuk bisa memulangkan jenazahnya si Jana dari Hong Kong. Nah, alhamdulillahnya diterima dengan baik dengan KJRI. Ya udah nanti Kayatisam nomor keluarganya aja sini, nanti kita follow up ya cuy ya. Sampai pada akhirnya 1, 2 hari, 3 hari belum ada kabar lagi. Ini keluarga ini udah di PHP ya ibaratnya. Gimana kebingungan ya kan. Alhamdulillahnya kemarin Kayatisam mau ke KJRI. Sebelum ke KJRI, si KJRI ini ternyata sudah memfollow up datanya si Jana itu ke Disnaker Indramayu cuy. Jadi sudah ada di sana. Kerja KJRI berarti good nih. 1 minggu 10 harian lah dia udah bisa follow up ini datanya si Jana ke ke desa asalnya. Dan hari ini keluarganya dipanggil ke Disnaker, di mana Disnaker ini dengan KBRI membantu proses pemulangan Jana. Dan harus dikatakan kepada pihak keluarganya, ini Jana ini kaburan bu. Udah untung nih kita bantu sampai pemulangan ke negara asal, tapi dari bandara ke rumah ini keluarga yang harus mikirkan biaya ambulansnya. Terus dia ngomong keluarganya, gimana Kayatisam? Enggak apa-apalah kalau hanya 10 juta daripada kamu bayar 50 juta, duit dari mana? Yang penting Jana utuh kembali, jenazahnya bisa dikebumikan di Indramayu. Yo, Kayatisam ngomong kayak gitu ya nggak tahu dari mana duitnya. Ya mau aja nih banyak para dermawan ya kan. Ya kita nggak tahu ya kan. Masa sih dermawan tidak tersentuh gitu kan. Ya coba teman-temannya Jana barangkali mau membantu biaya ambulans. Yo Kayatisam juga bantu ya, tapi ya jangan semuanya dari Kayatisam. Aduh, Kayatisam itu cari donasi, Kayatisam nggak cari donasi. Cuma ayo kita sesama muslim setidaknya
mengantarkan jenazah sana sampai dikemudikan. Berapa biayanya? Sekitar 8 sampai 10 juta. Ya berarti 5.000 Hong Kong dolar. Ya insya Allah lah. Kalau 10 dolar, 10 dolar, 10 dolar cukup nggak ya? Ini paling cepatnya jenazahnya 1 minggu cuy. Paling lamanya 3 bulan. Paling tengah-tengahnya 1,5 bulan. Ya bismillah lah ya. Semoga dapatlah 5.000 Hong Kong dolar untuk pemulangan jenazah. Ya murah sih daripada kita harus bayar 50.000 Hong Kong dolar. Bener nggak? Ini jannah masih diberuntungkan sama Allah, masih dimudahkan jalannya untuk hanya membayar 5.000 Hong Kong dolar pemulangan ambulansnya dari bandara ke rumahnya. Tapi tidak jaminan ini jadi kamu. Kalau kamu meninggal di Hong Kong, belum tentu keluarga kamu hanya membayar 5.000 Hong Kong dolar. Bayangkan di situ. Bagaimana kalau misalkan kamu di sini terlunta-lunta mayatmu, ya kan? Ibaratnya terus keluarga tidak mampu dan harus membayar 50.000 Hong Kong dolar untuk cabut mayat kamu dari rumah sakit. Pernah nggak mikir keluarga kalian di sini? Pernah nggak kesusahannya orang-orang mengurusi jenazah kamu? Ya saya nggak tahu Kaisam, kan saya sudah mati. Maka dari itu otak tuh dipakai, jangan didengkul gitu. Cari wantojin. Saya masih harus menghidupi keluarga. Tidak mikir kalau misalkan kalian itu akan diambil nyawanya sama malaikat siapa yo pencabut nyawa. Ayo coba komen, malaikat siapa pencabut nyawa. Jangan macem-macem kalian itu overstay di sini. Hush, ini para rentenir juga ya, masih aja utang-utangin uang. Kalian ya, astagfirullahaladzim, ini sebenarnya problemnya siapa sih? Sebenarnya problemnya kita sendiri cuy, yang merasa bahwa kita tidak yakin Allah itu pemberi rezeki yang paling adil. Kita takut semuanya itu tidak cukup, sehingga kita kalut, kita ambil semuanya utangan, sampai kita membuat lubang besar dan kejebur sendiri. Maka dari itu, buat kalian yang sudah terlilit hutang begitu banyak, sudah menghadapi problem dengan majikan, nasihat Kaisam apa? Jangan pernah gadaikan paspormu. Saat majikan kamu mengusir posisinya seperti jana seperti ini, kamu masih punya dokumen, dimana kamu lari ke semua agensi untuk untuk mencari pekerjaan baru, dan bekerjalah secara resmi dengan bersabar menunggu 6 minggu standar visa. Kamu datang lagi ke sini dengan pekerjaan yang resmi. Ya. Jadi ini update informasi tentang pemulangan jenazah jana yang overstay yang kemarin di di kamar kos-kosan. Buat kalian jangan mempercayai semua donasi apapun yang mengatasnamakan jannah ya. Nanti insya Allah kayak Islam koordinir, semoga uangnya benar-benar nyampe, dan jangan sampai ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk mencari donasi-donasi di luar sana. Nanti generasi 1, 2, 3 kayak Islam arahkan, barangkali Darmawan yang mau membantu pemulangan, nanti kayak Islam arahkan supaya tepat sasaran ya. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu sharing Kaisam hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa doakan kepulangan jannah, semoga 1 minggu saja jenazahnya sudah kembali ke Indonesia dan bisa dikuburkan di tanah Indramayu. Amin. Orang terisi ya cuy ya. See you next video, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.